Jumpa kembali kita di sini teman-teman di channel Ispinner Official TV, channel tergokil di kota Binjai dan di Indonesia, juga di dunia ya. Oke teman-teman, aku beberapa hari ini melihat informasi di media sosial, ada hal-hal yang sangat menonjol ya di dunia hiburan, mungkin aku sebut begitu. Dikarenakan ada beberapa hal. Yang pertama, mungkin kalian juga sudah melihat ini di televisi atau juga melalui gadget kalian ya, atau di smartphone kita. Mungkin udah tahu lah ya, udah tahu. Ya, aku langsung saja mungkin menyebutkan apa itu yang menonjol. Ya, apa itu yang menonjol? Yeah, boy. Ya, yang menonjol ya. Nah, yang sangat menonjol di bulan Juli ini aku lihat adalah yakni CFW ya, CFW. Aku menyebutnya begitu, Citayam Fashion Week. Nah, ini menjadi viral teman-teman, ini menjadi suatu hal yang sangat fenomenal di akhir Juli ini. Aku memperhatikan seperti itu. Ya, Citayam Fashion Week ini kalau kita lihat ini ada di Jakarta awalnya. Ya. Ini bermula dari Jakarta karena memang ini berada di Citayam, ini berada di Jakarta. Oke. Nah, Citayam Fashion Week ini kalau aku perhatikan sih memang beberapa kelompok anak remaja ya, beberapa kelompok remaja yang akan beranjak dewasa itu berada di Citayam untuk mengkolaborasikan segala bentuk kekreatifan mereka. Aku nyebutnya kekreatifan ya, kreatif mereka. Itu mereka tuh kreatif, aku sebut begitu. Dan yang paling penting adalah aku menyoroti di situ sisi kreatifnya atau sisi positifnya. Yang pertama memang positifnya mereka tuh kreatif, itu intinya. Positifnya itu mereka tuh kreatif. Yang pertama kreatif, yang kedua aku melihat di sini mereka saling kenal mengenal di antara satu dengan yang lainnya. Berbeda dengan kelompok-kelompok remaja mungkin yang hanya berkumpul-kumpul saja, ngobrol atau main skateboard dan lain sebagainya. Tapi mereka ini ya begitulah. Nah, itu positifnya itu mereka bisa mempererat silaturahmi begitu kali-kali ya, begitu kira-kira ya. Dan tentunya banyak lah hal positif lainnya. Yang pertama kreatif, yang kedua mereka itu bisa silaturahmi, ajang silaturahmi. Yang ketiga nih kita nilai dulu yang positif ya. Yang ketiga kalau dari pengamatan aku itu mereka lebih mengenalkan mode fashion ya, mengenalkan fashion mereka ya, bahwasanya untuk fashion show itu ya kan, atau memamerkan satu penampilan itu atau pakaian itu kira-kira nggak harus mahal gitu kira-kira ya. Jadi cukup dengan yang mereka pakai seadanya, yang mungkin sebelumnya kita melihat mereka itu hanya kelompok remaja yang suka kumpul-kumpul saja, namun di akhir-akhir ini mereka itu ada yang berbeda ya, ini fashion show atau fashion week ya istilahnya ya. Nah, ternyata teman-teman ini bukan hanya berada di Jakarta sendiri, juga telah aku bilang siapa ya, merebak kali bahasanya ya, bukan wabah ya, merebak ya, sudah viral lah ya ke beberapa kota-kota besar. Salah satu contohnya adalah kota Medan. Di Medan itu juga sudah ada ya Kesawan Fashion Week. Yaitu beberapa anak remaja juga fashion ya, fashion show tuh di Zebra Cross saat lampu atau traffic light-nya itu berwarna merah. Mereka fashion show dengan berlenggak-lenggok ala model ya, berjalan berkanan dan kiri sampai selesai. Nah, seperti yang aku sampaikan tadi bahwa kita akan tinjau ini. Pertama dari sisi positifnya. Yang aku soroti sampai dengan hari ini, yang pertama itu tadi kreativitas remaja, yang kedua silaturahmi remaja yang nggak hanya mementingkan gadgetnya ya kan, yang kedua juga
mengenalkan kepada remaja-remaja lainnya bahwasanya nggak harus mahal lo bisa berpakaian indah gitulah kira-kira ya, nggak harus mahal, nggak harus yang branded gitu kira-kira, tapi dengan seadanya saja kita sudah berani tampil percaya diri. Nah itu intinya percaya dirinya ya. Yang keempat percaya diri, mereka percaya diri dengan apa yang mereka kenakan, dengan apa yang mereka tampilkan. Itu dari sisi positifnya yang dapat aku tambahkan, yang dapat aku amati dan yang dapat aku analisa. Nah, mungkin kalian para viewers Isminar Official TV, para viewers setia ya, viewers setia Official TV, Isminar Official TV, mungkin banyak menambahkan hal-hal yang positif lainnya. Tapi jangan lupa juga kita harus juga melihat dari sisi-sisi negatifnya. Mungkin saja ada yang negatif ya, tapi kalaupun ini nggak dinilai negatif, itu kembali kepada kita. Yang pertama, nah aku melihat, menganalisa, mengamati sisi negatifnya. Yang pertama, bila kerumunan ini terus berkepanjangan tanpa adanya aturan ya atau ketentuan di daerah itu, nanti yang terjadi adalah dikhawatirkan menimbulkan ya atau melanggar ketertiban umum. Ini yang kita harus perhatikan juga. Ya, contohnya adalah dapat mengganggu arus lalu lintas. Ini dia. Karena apa? Karena sudah berlenggak-lenggok di zebra cross itu, ya. Sementara para pengemudi ingin cepat gitu, atau setelah lampu merahnya itu beralih ke lampu kuning dan menuju hijau, mungkin pengemudi sudah siap-siap, namun mungkin ada teman-teman yang berada di sekitar itu yang kadang-kadang nggak terkontrol. Nah, aku tadi lupa teman-teman menambahkan satu lagi, sisi positifnya juga. Nih sisi positifnya lagi aku tambahkan ya, sebelum kita masuk ke sisi negatifnya. Sisi positifnya juga itu mereka bisa menghibur para pengguna jalan yang tadi mungkin ngantuk ya, yang tadi mungkin mengantuk pengguna jalan itu atau pengendara baik sepeda motor maupun mobil ya. Mereka itu mungkin yang tadinya mengantuk, tapi ketika melihat fashion show-nya mereka itu timbul satu hiburan yang mungkin bisa membuat mereka itu jadi jreng gitu ya kan. Itu sisi positifnya. Aku sih menilai seperti itu. Kadang ya mungkin karena udah sangat kelelahan kita ya, karena kelelahan di jalan, itu bisa juga menimbulkan kecelakaan lalu lintas atau laka lantas. Itu dari sisi positif aku tambahin. Pertama tadi jelas ya, kreativitas, silaturahmi, dapat satu edukasi yang memang menampilkan kepercayaan diri, dan yang terakhir aku tambahkan tadi yakni satu hiburan ya, menyadarkan para pengguna jalan, pengendara agar tidak mengantuk atau lebih terhibur gitu ya, dan lebih berhati-hati di jalan. Tapi ingat ya, aku ulangi lagi kembali, sisi negatif seperti itu yang aku sampaikan tadi. Yang pertama, bisa mengganggu ketertiban umum kalau ini tidak diatur dengan sedemikian baik untuk model-model yang seperti ini. Nah, yang kedua, sisi negatifnya yang mungkin juga menurut aku tidak juga bisa dibenarkan. Seorang lelaki yang memakai pakaian wanita atau menyerupai dengan wanita. Nah, fashion show-nya bagus, tapi kalau sudah berpakaian ala-ala wanita, ini menurut aku yang perlu kita luruskan agar adik-adik remaja, teman-teman kita yang mengikuti fashion show atau sejenis Citayam Fashion Week ini setidaknya bisa mempelajari hal-hal yang seperti itu. Kenapa? Karena nanti kalau sudah model yang seperti itu, ada nanti kewenangan-kewenangan tertentu yang bisa menertibkan itu gitu. Nah, itu bisa saja terjadi. Jadi yang awalnya sudah bagus, positif dilihat, tapi akhirnya timbul beberapa dampak negatif dari model-model atau kegiatan yang dilakukan tersebut. Nah, jadi pertama tadi bisa mengganggu ketertiban umum, yang kedua mengganggu ketertiban lalu lintas, dan yang ketiga bisa terganggu dengan norma-norma sosialnya, ya kan, seperti itu. Lebih baik norma kali ya, ya. Nah, norma sosial. Maka aku menilai mungkin itu dari dampak sisi positif dan sisi negatif. Ya, mungkin hal-hal negatif lainnya ya mungkin bisa ditambahkan saja, namun aku cukup seperti itu saja cukup rasa.
ya kan, aku rasa cukup itu ya, yang hari ini sudah cukup membumi kalau aku bilang ya cukup membumi di berbagai juru kabupaten kota yang ada di Indonesia. Namun yang hari ini masih tersorot itu pertama ada di Jakarta, dan yang kedua aku berada di sekitar kota Medan, mungkin juga di daerah kalian, aku nggak tahu bagaimana. Tapi yang pasti cobalah, ini harus kita sikapi dengan hal yang positif, dan juga bagi teman-teman remaja juga harus melaksanakan dengan hal-hal yang positif. Mungkin sisi lain berpakaian yang sopan, nah itu dia ya kan, berpakaian yang sopan itu mungkin lebih baik ya. Apapun itu yang telah kalian lakukan, sekali lagi tetaplah pada porsi yang baik, pada porsi yang positif, sesuai dengan norma-norma yang berlaku di Indonesia. Mungkin seperti itu yang aku ingin sampaikan. Dan yang pasti tingkatkan terus kreativitas ya, tingkatkan terus inovasi, dan juga tingkatkan juga edukasi, agar apa, kita bisa terarah dan terdidik. Kira-kira seperti itu. Kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, sekali lagi mohon maaf. Dan bagi Anda yang masih menyaksikan tayangan ini, aku sekali lagi mengucapkan terima kasih. Dan ingat, bagi yang bermanfaat mungkin dengan tayangan ini ya, melihat tayangan yang bermanfaat, boleh di like, di komen, dan share. Boleh di komen dan share. Oke, terima kasih. Dan juga mungkin ada hal-hal yang mau ditambahkan, silakan di kolom komentar saja. Ada hal-hal yang mungkin ditambahkan, silakan di kolom komentar saja. Dan yang pasti, selamat untuk kita semua sedang berada di era endemi. Dan mudah-mudahan virus-virus yang ada di Indonesia tidak berada lagi di Indonesia dan musnah dari muka bumi tentunya. Itu harapan kita. Sukses selalu untuk kita semua di mana-mana berada, dan salam sehat, salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.